hidup ini diibaratkan dengan sebuah penyeberangan, sebuah pelayaran. Saudari dan saudara terkasih, hidup kita sering tertimpa badai. Tapi ingatlah, ketika Yesus berada bersama dengan kita, maka amanlah hidup kita, karena kita akan sampai di tempat tujuan kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah melupakan Tuhan Yesus dalam keseharian kita. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 22 April 2023, pekan kedua Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Bacaan yang pertama hari ini berbicara tentang penambahan jumlah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Penambahan jumlah para murid Yesus. Menarik cerita ini. Mengapa? Justru ketika para rasul Yesus mengalami banyak kesulitan dan penderitaan, ketika para rasul Yesus dipersekusi, dipenjarakan, tapi justru saat seperti itu pengikut Yesus, murid Yesus makin bertambah. Bahkan menurut cerita bacaan pertama hari ini juga termasuk beberapa imam. Menarik bukan? Jadi di satu sisi ada penderitaan, murid Yesus, rasul Yesus dipersekusi, dipenjarakan, ditahan, dilarang untuk tidak boleh mewartakan nama Yesus. Tapi di sisi lain, semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus yang diwartakan oleh para rasul itu. Lebih menarik lagi dalam cerita bacaan pertama adalah karena penambahan jumlah orang yang mengikuti Yesus, murid-murid Yesus makin banyak, maka sangat terasa bahwa tenaga untuk melayani orang-orang yang banyak itu, tenaga untuk melayani orang yang percaya kepada Kristus yang makin bertumbuh dan berkembang itu sangat kurang. Adalah hal yang wajar kalau misalnya di satu sisi ada pertumbuhan jumlah umat yang luar biasa, jumlah orang yang percaya kepada Yesus makin banyak, dan di sisi lain ada kekurangan tenaga. Itu hal yang wajar. Namun kalau kita lihat keseharian kita, terjadi hal yang luar biasa. Apa yang luar biasa itu? Di tempat-tempat tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, di paroki-paroki tertentu, jumlah umatnya ya tidak bertambah, tetapi dirasakan bahwa tenaga kurang. Jumlah umatnya tetap sama. Kalaupun ada penambahan, tidak signifikan sekali. Tetapi ada keluhan atau terasa bahwa jumlah orang yang berkarya untuk melayani itu kurang. Dan ini yang luar biasa. Sekali lagi saya tegaskan, ketika jumlah umat bertambah, lalu kemudian dikeluhkan tenaganya berkurang atau tenaganya sulit,
Masuk akal. Tetapi yang ironi adalah jumlah umatnya tidak bertambah, malah mungkin berkurang. Tetapi terasa sekali bahwa tenaga sangat kurang. Saudari dan saudara yang terkasih, mengapa hal yang kedua itu terjadi? Mengapa jumlah umatnya tidak bertambah, atau bertambah pun tapi tidak secara signifikan? Tapi terasa orang yang bekerja untuk melayani umat itu kurang. Mungkin di sejumlah tempat orang mengalami hal seperti itu. Persoalannya terletak pada sedikit sekali orang yang mau melibatkan diri, yang bersedia tanpa paksaan terlibat menjadi orang yang diberi kepercayaan untuk berkarya dalam kehidupan beriman. Sedikit sekali orang yang memang punya hati mau berkarya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tingkat lingkungan misalnya, atau di tingkat seksi misalnya, atau dalam wilayah, atau dalam paroki. Maka rupanya sangat perlu kita menaburkan dan menanamkan semangat untuk hidup menggereja, termasuk di dalamnya semangat untuk menerima kepercayaan oleh Tuhan melalui gerejanya, melalui parokinya, berkarya, mengayomi umat, melayani umat. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara di sisi lain dalam bacaan Injil, Injil bercerita tentang Yesus yang berjalan di atas air. Cerita menarik. Tapi dari cerita Yesus berjalan di atas air ini, ada 2 poin yang menurut hemat saya patut kita renungkan. Peristiwa Yesus berjalan di atas air itu terjadi sesudah Yesus mempergandakan roti dan memberi makan kepada 5.000 orang lebih itu. Sesudahnya, sesudah kesibukan melayani, memberi makan kepada orang-orang yang mengikuti dia berbondong-bondong itu, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Biasa dipahami, pengunduran diri ke gunung biasa dipahami, dimengerti momen di mana Yesus berdoa. Yesus mengasingkan diri, mengambil tempat yang sunyi untuk berdoa. Kesibukan Yesus tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak berdoa. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali dalam keseharian kita mendengar orang mengatakan tidak ada waktu untuk berdoa karena dia sibuk. Banyak kali kita mendengar orang tidak berdoa karena repot urus ini, urus itu. Dan kata lain, karena kesibukan. Tapi Tuhan menunjukkan teladan, contoh kepada kita, bahwa kesibukan tidak pernah boleh menjadi alasan untuk mengabaikan doa. Poin yang kedua, sebelum Yesus berjalan di atas air, para muridnya sudah mendahului dia dan sudah menyeberang. Perahu mereka dihempas ombak. Saat itulah Yesus muncul dan Yesus berjalan di atas air. Poin penting adalah ketika Yesus mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik dalam perahu mereka. Lalu kemudian mereka tiba di tempat tujuan. Saudari dan saudara yang terkasih,
hidup ini diibaratkan dengan sebuah penyeberangan, sebuah pelayaran. Berlayar ke samudera raya, samudera kehidupan. Dan banyak kali terjadi badai. Badai dalam berbagai macam bentuk. Ada badai ringan, tapi ada badai yang begitu berat. Peristiwa dalam bacaan Injil memperlihatkan, menggambarkan bahwa ketika Yesus berada bersama dengan para muridnya, para rasulnya, mereka mengalami kedamaian. Mereka tidak terempas lagi oleh badai, tapi mereka sampai ke tempat tujuan. Saudari dan saudara terkasih, hidup kita sering tertimpa badai. Tapi ingatlah, ketika Yesus berada bersama dengan kita, maka amanlah hidup kita. Karena kita akan sampai di tempat tujuan kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah melupakan Tuhan Yesus dalam keseharian kita. Jangan sampai kita mengabaikan Dia. Kita seakan mau berjalan sendiri. Jangan. Yesus kiranya selalu diundang untuk masuk dalam perahu kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya dalam dan bersama dengan Yesus, kita akan nyaman, kita akan aman, dan lebih lagi, kita akan sampai kepada tujuan kehidupan kita, yakni surga. Tuhan memberkati.